Bab 681 Kultivasi. Apakah Anda bersedia ikut dengan kami dan pergi ke zona benua? Duan Muking memandang Zhao Feng dengan ekspresi serius. Dimensi itu sunyi senyap saat Duan Muking dan roh parsial suci ungu keduanya menunggu jawaban Zhao Feng. Wajah Zhao Yufei sedikit merah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menggigit bibirnya. Jelas dia gugup. Pada saat ini, semuanya sedang menunggu Zhao Feng. Emosi berkedip-kedip di wajah Zhao Feng sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Zhao Feng, jika kamu ikut denganku ke zona benua, ancaman dari Kaisar Kematian akan berkurang secara dramatis. Kata Duan Muking. Semua orang yang hadir tahu tentang pengejaran kematian. Roh parsial suci ungu mengiriminya pesan pribadi, Zhao Feng, aku tahu kau masih memikirkan tentang tunanganmu, tapi kemungkinan dia masih hidup pada dasarnya nol. Anda dan Zhao Yufei telah berteman sejak Anda berdua masih muda, dan garis keturunan Anda saling melengkapi. Kalian berdua akan membentuk kombinasi yang tak tertandingi. Petik 2. Roh parsial orang suci ungu mencoba membujuk Zhao Feng. Ini bukan hanya tentang masa depan muridnya, ini juga dapat mempengaruhi kebangkitan keluarga Duanmu. Zhao Feng menghela nafas panjang tapi menggelengkan kepalanya. Aku hanya akan pergi ke zona benua setelah aku memastikan apakah Qin Xin sudah mati atau masih hidup. Hanya dengan begitu aku akan mengikuti kata hatiku dan tidak meninggalkan kekurangan. Petik 2. Mendengar itu, tubuh Zhao Yufei bergetar dan matanya menjadi merah dan berkaca-kaca. Duan Muking menghela nafas panjang. Dia dan roh parsial suci ungu tidak berkata apa-apa lagi. Pilihan Zhao Feng mengikuti kata hatinya. Dia tidak menyesal. Pada saat yang sama, ini mengkhawatirkan keadaan hatinya saat ini. Jika Zhao Feng melawan hatinya, itu akan mempengaruhi kultivasi masa depannya. Zhao Feng tahu bahwa mengikuti Duan Muking akan mengurangi bahaya seminimal mungkin, tetapi Zhao Feng tidak pernah melupakan janjinya atau wajah itu. Sosok elegan yang tenang dengan pakaian putih yang tampak seperti dewi dari lukisan. Zhao Feng juga berpikir bahwa kemungkinan Liu Qinxin masih hidup hampir nol. Zhao Feng dan rekan-rekannya kembali ke istana kaisar. Zhao Feng, kita akan pergi setelah beberapa bulan menggunakan arai teleportasi zona spiritual. Pada saat itu, Anda dapat pergi ke zona spiritual impian mengambang menggunakan arai. Petik 2. Duan Muking memberitahunya. Zhao Feng membungkuk dan meninggalkan istana. Saudara Feng, jika kamu memilihnya, maka aku tidak akan menjadi orang ketiga. Saya akan pergi. Wajah Zhao Yufei berwarna putih pucat tetapi memiliki ketegasan yang kuat. Zhao Feng berteriak. Sepertinya Yufei ingin membuat batasan yang jelas dengannya. Zhao Yufei menghilang, dan mata kiri Zhao Feng bisa melihat garis besar dunia kecil. Dia menghela nafas dan pergi. Di dunia kecil di Purple Saint Ruins. Yufei, jangan terlalu sedih. Dia akan kembali ke sisimu cepat atau lambat. Petik 2. Kata roh parsial suci ungu. Air mata di mata Zhao Yufei belum mengering, dan dia menggigit bibirnya. Tapi bagaimana jika dia masih hidup? Zhao Yufei merasa seolah-olah 1000 pedang telah menembus hatinya. Apakah pilihan Zhao Feng berarti bahwa tunangannya adalah prioritas nomor 1? Yang paling membuatnya khawatir adalah Liu Qinxin mungkin masih hidup. The Purple Saint Partial Spirit menghibur, Liu Qinxin kemungkinan besar tidak hidup. Zhao Feng hanya mengikuti kata hatinya, jika tidak, dia tidak akan bisa melewatinya. Anda tidak mengerti laki-laki, jangan terlalu merepotkan dia. Petik 2. Saya berharap begitu. Zhao Yufei mulai tertawa. Itu seperti bunga yang mekar setelah hujan, tapi dia masih berdoa di lubuk hatinya, tolong, Liu Qinxin, jangan muncul. Selama Liu Qinxin tidak hidup, maka tidak ada yang bisa mengancam posisinya di hati Zhao Feng. Di puncak spiritual utama, Zhao Feng kembali ke tempatnya dan mulai tenang. Sejak dia menggunakan air mata Putri Duyung, keadaan hatinya transparan seperti kristal. Masih ada beberapa bulan lagi sampai aku meninggalkan tanah suci bela diri sejati. Saya perlu menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan saya dan menghancurkan niat kematian. Petik 2. Zhao Feng tahu betapa pentingnya ini. The Pursuit of Death hanya akan semakin dekat. Raja normal tidak dapat mengancamnya sekarang, tetapi Kaisar Kematian pasti akan datang secara pribadi. Zhao Feng membagi pikirannya menjadi 3. Salah satu dari mereka fokus pada melemahkan Intent of Death, dan yang lain memahami petir angin penghancuran Scarlet dengan menggunakan anggur api naga dan anggur awan petir. Yang ketiga berfokus pada memahami sayap angin dan petir.
Di Demigod Forgotten Garden, Zhao Feng telah berhasil memahami teknik terbang sayap petir dan membuka jalan ke jalan lain. Kaisar petir angin terkenal karena kecepatannya. Sayap angin dan petir sangatlah penting. Petik 2. Zhao Feng tahu itu. Kaisar petir angin dinobatkan sebagai kaisar tercepat, dan dia telah berhasil melarikan diri bahkan dari Dewa Suci Malam Ungu sebelumnya. Jika aku bisa memahami maksud dari kaisar petir angin dan mencapai kecepatan puncak, kaisar kematian tidak akan bisa melakukan apapun padaku bahkan jika dia menemukanku. Zhao Feng sangat menantikan itu. Dari semua skill di dunia, hanya kecepatan yang tidak memiliki kelemahan. Logika ini masih berlaku untuk raja dan kaisar. Kaisar petir angin mengejar kecepatan dan serangan tertinggi. Karena inilah Zhao Feng menggunakan salah satu pikiran untuk memahami sayap angin dan petir. Ketiga pikiran itu berfokus pada 3 arah berbeda. Menggerus Intent of Death akan mengurangi bahaya. Memahami petir angin penghancur Scarlet akan meningkatkan kekuatannya. Sayap angin dan petir akan meningkatkan peluangnya untuk kabur. Melarutkan bahaya, meningkatkan kekuatan, meninggalkan jalan keluar. Pikiran Zhao Feng jernih saat dia menganalisisnya dengan cermat. Rencana ini bisa dibilang sempurna. Karena dia mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi, hanya Zhao Feng yang mampu fokus pada 3 mata pelajaran sekaligus. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, Intent of Death di jiwa Zhao Feng perlahan melemah. Meski tidak banyak, itu masih berpengaruh. Pemahaman tentang sayap angin dan petir terus meningkat. Bagaimanapun, Zhao Feng telah menggunakan anggur dewa ilusi dan sudah memahami maksud raja dan maksud mata. Taktik pertempuran dan teknik rahasia yang terkandung dalam sayap angin dan petir membuka pintu baru bagi Zhao Feng. Teknik terbang sayap petir menjadi lebih halus. Zhao Feng langsung dapat memadatkan sayap angin dan petir untuk menghindar. Selain itu, Zhao Feng juga telah memahami sedikit dari beberapa teknik pertempuran rahasia dari sayap angin dan petir, seperti kilatan angin sayap petir dan tebasan sayap petir angin. Lightning Wings Wind Flash, menggunakan Wings of Wind dan Lightning untuk meningkatkan kecepatan seseorang secara dramatis. Biasanya, kilatan angin sayap petir dapat meningkatkan kecepatan seseorang hingga 10 kali lipat. Kecepatan seorang raja sudah menakutkan, jadi meningkatkan kecepatan dengan jumlah berapapun sulit, namun kilatan angin sayap petir dapat meningkatkan kecepatan seseorang setidaknya beberapa kali dan berpotensi mencapai lebih dari 10 kali lipat. Wind Lightning Emperor telah mengembangkan Lightning Wings Wind Flash hingga batasnya dan dapat meningkatkan kecepatannya sebanyak 16 kali. Pada kecepatan itu, bahkan beberapa penguasa suci tidak bisa mengejar kaisar petir angin. Tentu saja, energi yang dikeluarkan sangat besar, jadi itu hanya ledakan singkat yang cocok. Tebasan sayap petir angin akan menggunakan sayap petir yang berputar cepat dan menebas ke arah musuh, menyebabkan kerusakan kritis. 10.000 tahun yang lalu, banyak dari mereka yang mati karena tebasan sayap petir angin adalah ahli alam Dewa Void. Petir angin berwarna merah muncul di telapak tangan Zhao Feng, dan itu berisi aura kehancuran dan api. Petir angin berwarna emas dan emas tua dengan peringkat yang lebih tinggi berisi niat khusus dari Kaisar Petir Angin, yang mengurangi energi yang digunakan untuk mempertahankan petir angin penghancur Scarlet dan membuatnya lebih stabil. Petir angin penghancur Scarlet terlalu kacau. Petir dan api adalah kekuatan ekstrim, dan kekuatan angin juga ditambahkan padanya. Petir angin penghancur Scarlet terlalu kacau dan sulit dikendalikan. Sangat mudah untuk melukai diri saya sendiri pada tahap selanjutnya. Petik 2. Zhao Feng bergumam. Wind Lightning Emperor telah terluka beberapa kali juga karena mengembangkan Scarlet Destruction Wind Lightning, termasuk bahaya yang mengancam hidupnya. Namun, mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihat setiap perubahan dalam petir angin penghancur Scarlet. Kemungkinan benturan elemen akan diketahui olehnya sebelum itu terjadi. Selama sebulan terakhir, dia juga menggunakan Dragon Flame Wine dan Lightning Cloud Wine. Kedua anggur ini berada di level yang sama dengan anggur Dewa Ilusi, dan masing-masing memiliki elemen api dan petir. Namun, energi yang terkandung di dalam kedua wine tersebut sangat mendominasi. Meskipun keberadaan Zhao Feng telah mencapai tahap raja dan pertahanannya sangat kuat, tubuhnya dihancurkan oleh anggur. The Dragon Flame Wine berisi aura menyala dari keturunan naga api kuno. Zhao Feng merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar ketika dia meminum anggur api naga, dan dia hampir berubah menjadi abu, tetapi untungnya, dia memiliki garis keturunan air dan es, memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Efek dari kedua anggur ini sangat mengejutkan,
dan mereka sangat meningkatkan jumlah Scarlet Destruction True Yuan di tubuh Zhao Feng. Potensi Dragon Flame Wine, Lightning Cloud Wine, dan darah demigod meledak di tubuh Zhao Feng. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng akhirnya selesai menyerap dua kekuatan, dan dia mencapai satu langkah lebih jauh dalam pemahamannya tentang petir angin penghancur Scarlet. Budidaya Zhao Feng menerobos melewati alam inti asal besar tahap menengah dan terus meningkat. Aku telah memahami lebih dari 50% petir angin penghancur Scarlet. Kedua wine ini memang layak untuk berada di level yang sama dengan Illusion God Wine. Petik 2. Zhao Feng sangat gembira. Semuanya masih di bawah dasar bahwa dia hanya meminum beberapa teguk anggur api naga dan anggur awan petir. Dia percaya bahwa, jika dia minum sedikit lebih banyak dan berkultivasi, petir angin penghancur Scarlet miliknya akan menjadi lebih kuat. Pada hari ini, Zhao Feng menggunakan aura alam mimpi kuno untuk memperbaiki asal mula petir angin penghancur Scarlet, membuatnya lebih stabil. Bentrokan elemen dengan mudah diselesaikan. Orang harus tahu bahwa Kaisar Petir Angin telah lama panik tentang masalah ini. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Masalah elemen yang bentrok dengan elemen lain telah diselesaikan olehnya, dan sekarang dia bisa mencoba untuk bergabung dengan senjata pembunuh lain. Sebuah kepala hitam muncul di depan Zhao Feng, dan itu memancarkan aura terlarang. Hati anak demigod dan kucing kecil pencuri di cincin logam kuno itu melompat. Kepala yang mengalami kesengsaraan dewa. Kegembiraan dan harapan melintas di mata Zhao Feng. Kekuatan kesengsaraan dewa melawan setiap sumber kekuatan semua pembudidaya di dunia. Bab 682 Rencana 10.000 Sekte Petir. Demigod anak dan kucing kecil pencuri bergerak sedikit saat kepalanya dikeluarkan. Warisan petir angin Zhao Feng ini sudah luar biasa. Jika dia bisa menggabungkan kekuatan kesengsaraan petir, maka kekuatannya akan meningkat seluruh level. Demigod anak itu khawatir. Kekuatannya pulih dengan cepat, dan dia sekarang hampir berada di tingkat menengah Great Origin Core Realm, tetapi tingkat Zhao Feng menjadi lebih kuat membuatnya waspada. Semakin jauh menempuh jalur kultivasi, semakin sulit. Kecepatan kultivasi demigod anak dapat digambarkan sebagai perjalanan 1000 mil setiap hari, tetapi setelah mencapai tingkat raja, kecepatan kultivasinya akan melambat secara dramatis. Tidak peduli seberapa besar potensi dalam setetes esensi darah demigod, itu masih terbatas. Pada saat yang sama, beberapa raja di Tanah Suci Bela Diri Sejati yang berspesialisasi dalam petir merasakan kepala, terutama mereka yang dari 10.000 sekte petir. Pedang petir merah dan hitam dalam 10.000 sekte petir mulai bergetar, dan rantai yang menjepitnya mulai berderak. Pedang lightning merah tua dan hitam yang disegel oleh Arai di dekatnya mulai menunjukkan tanda-tanda tindakan yang tidak biasa, seolah-olah dia bersemangat dan ketakutan pada saat yang sama. Dua sosok muncul di samping pedang merah dan hitam. Dua kaisar terlihat tertutup cahaya yang luar biasa. Satu adalah seorang tetua dengan wajah gelap sementara yang lainnya adalah seorang wanita yang ditutupi dengan warna-warna yang mempesona. Aura petir kesengsaraan dewa telah muncul lagi, dan kali ini, bahkan lebih kuat dari 2 kali sebelumnya. Satu-satunya hal yang mampu membuat pedang petir tidak nyaman dan bersemangat adalah petir kesengsaraan dewa. Di masa lalu, pedang petir ini dimurnikan oleh petir kesengsaraan dewa, dan seorang jenius dari zona benua memahami kekuatan petir darinya dan menjadi dewa. Petik 2. Kedua kaisar mulai berbicara, dan mata mereka beralih ke puncak spiritual utama dari klan suci mistik sejati. Petir dari kesengsaraan dewa sangat menarik bagi 10.000 sekte petir yang berspesialisasi dalam petir. Bagaimanapun, di masa lalu, ada seorang jenius yang menggunakan kekuatan ini untuk mencapai puncak dunia ini. Jika saya benar, gumpalan petir kesengsaraan dewa ini berasal dari bagian yang paling penting, kepala, kata wanita itu setelah beberapa pemikiran. Tubuhnya diselimuti petir multiwarna. Busur kecil apapun cukup untuk melenyapkan sebuah desa kecil. Klan suci 1000 kegelapan dan klan suci mistik sejati telah memperoleh bagian dari mayat kesengsaraan dewa, tapi mereka pasti tidak akan memberikan apapun kepada kita. Sesepuh berwajah gelap itu menghela napas. 10.000 sekte petir adalah sekte yang paling dekat dengan kekuatan super bintang 3 di Tanah Suci Bela Diri Sejati. Mereka memiliki beberapa kaisar, dan semuanya memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Hehe, mungkin tidak begitu. Kudengar Kaisar Duanmu akan segera pergi ke zona benua. Itu berarti kita mungkin punya cara. Perempuan itu tersenyum. Oh, apa yang kamu pikirkan?
Mata tetua berwajah gelap itu langsung menyala. Meskipun kekuatan kesengsaraan petir yang terkandung di kepala mayat tidak sebanyak apa yang sudah ada di pedang petir, itu masih bisa sangat meningkatkan kekuatan 10.000 sekte petir. Di puncak spiritual utama klan suci mistik sejati, Zhao Feng menahan napas saat meletakkan tangannya di atas kepala mayat kesengsaraan dewa dan merasakan aura petir di dalamnya. Seluruh tubuhnya sepertinya disambar petir saat aura kuno dan asli dari Lightning mengguncang pikirannya. Hanya gumpalan auranya sudah sangat menakutkan. Zhao Feng tertegun. Seseorang harus tahu bahwa mayat itu telah berada di kuburan untuk waktu yang sangat lama, namun tanda yang ditinggalkan oleh petir masih terlihat jelas. Kerusakan yang disebabkan oleh petir kesengsaraan dewa hampir abadi. Itu terlalu kuat, kerusakannya pada dasarnya abadi. Zhao Feng mulai memahami karakteristik petir kesengsaraan dewa. Ada banyak garis keturunan, ras, dan spesies yang memiliki kecepatan pemulihan yang mengerikan, tetapi mereka masih tidak mengalami kesengsaraan dewa. Selama beberapa lusin ribu tahun terakhir, tidak ada yang pernah mendengar seseorang menjadi dewa di seluruh Laut Chang. Kekuatan kesengsaraan dewa terlalu menakutkan, dan kerusakan yang disebabkannya abadi. Jika aku bisa menggabungkan maksud kesengsaraan dewa menjadi warisan petir angin, maka kekuatan petirku akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Hati Zhao Feng bergetar. Ini juga mengapa anak demigod di dalam cincin logam kuno khawatir. Meskipun Wind Lightning Inheritance adalah warisan puncak, masih ada perbedaan yang cukup besar dibandingkan dengan Purple Sein Inheritance dan beberapa lainnya. Warisan petir angin Zhao Feng bahkan dilawan oleh tubuh spiritual petir Lei Zhen. Namun, semuanya akan berubah jika kekuatan petir kesengsaraan dewa digabungkan ke dalamnya. Di dalam ruangan, Zhao Feng menutup matanya dan mulai merasakan dan memahami kekuatan petir kesengsaraan dewa dari kepala. Selama proses ini, petir di dalam tubuhnya terus bergetar. Ini akan menjadi proses yang panjang untuk menyerap kekuatan dari petir kesengsaraan dewa. Petir kesengsaraan dewa telah menyentuh hukum langit dan bumi, dan itu jauh melampaui warisan petir angin Zhao Feng. Zhao Feng tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia tidak mendapatkan apa-apa dalam 2 hari pertama selain beradaptasi dengan tekanan dari kepala. Tuan, seseorang harus memiliki tubuh spiritual petir yang unik untuk memahami petir kesengsaraan dewa, atau Anda harus memiliki tingkat pemahaman seorang kaisar yang berspesialisasi dalam petir, anak demigod memperingatkan. Dia menyeratkan bahwa Zhao Feng tidak memenuhi persyaratan. Aku punya rencanaku sendiri, Zhao Feng mencibir dengan dingin. Bagaimanapun, kepala ini adalah anak demigod di masa lalu, jadi ada hubungan di antara mereka. Tepat pada saat ini, di atas puncak spiritual utama, beberapa aura kaisar yang kacau tiba. Junior bernama Zhao Feng, keluar, suara dominan terdengar di udara. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah, dan dia menyingkirkan kepala mayat itu. 3 kaisar melayang di udara, dan mereka memancarkan aura petir yang mengejutkan. Wind Lightning True Yuan di dalam tubuh Zhao Feng bergetar dengan gelisah. Level lightning mereka terlalu kuat, mereka sebanding dengan kaisar petir angin. Kaisar petir kegelapan, beberapa raja dan kaisar dalam klan suci sejati mistik berseru saat indera ilahi mereka memindai di udara. Ada total 3 kaisar petir yang hadir. Di kiri dan kanan, ada seorang wanita yang dibalut petir multiwarna dan sesepuh berwajah gelap. Di bagian paling tengah adalah seorang pria jangkung dengan baju besi hitam, dan dia dikelilingi oleh petir hitam. Melihat dari jauh, dia tampak seperti kaisar kegelapan. Aura kaisar petir kegelapan ini sangat kuat. Dia berada di level yang sama dengan Master. Zhao Feng tercengang. Raja dan kaisar di puncak spiritual utama dipenuhi dengan kewaspadaan. Kaisar petir gelap adalah ahli petir nomor 1 di Lautan Chang, dan dia memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi di antara kaisar. Karena dialah, 10.000 sekte petir adalah sekte bintang 2 terkuat, hanya di bawah kekuatan super bintang 3. Setidaknya ada beberapa lusin indera ilahi, tetapi Zhao Feng tidak keluar. Sekelompok kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Kaisar petir kegelapan, mengapa kamu ada di sini? Suara laki-laki yang familiar terdengar di udara. Kaisar Duanmu dengan rambut putihnya muncul di hadapan 3 kaisar 10.000 sekte petir. Hanya dalam waktu singkat, 2 kaisar lainnya muncul juga, Kaisar Guluo dan Kaisar Mikong. Termasuk Duanmu King, ada 3 kaisar lagi, dan semua raja dan kaisar klan lainnya menggunakan indera ilahi mereka untuk menonton. Keluarkan Zhao Feng di sini, kata kaisar petir kegelapan saat dia melayang di udara.
Hanya Duan Muking dan beberapa kaisar lainnya di klan suci sejati mistik yang dapat dibandingkan dengannya. Sua, sua, sua. Dalam sekejap, lusinan indera ilahi terbang dari klan suci 1000 kegelapan. Ekspresi Kaisar Duanmu berubah ketika dia menyadari mengapa 10.000 sekte petir berani datang ke sini. Mereka mendapat dukungan dari klan suci 1000 kegelapan. Selain itu, Kaisar Duanmu akan meninggalkan klan. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Kaisar Petir Kegelapan, jika kamu tidak memberi kami alasan yang bagus, kami tidak akan membiarkanmu melihat Zhao Feng. Kaisar Guluo tersenyum tipis, dan suasananya menjadi tegang. Tentu, aku akan memberitahumu alasan kita ada di sini. Kaisar Petir Kegelapan tertawa panjang. Puncak spiritual utama sangat sunyi. Dulu ketika Kaisar Angin Petir belum menjadi kaisar, dia bergabung dengan sekte kami sebagai tamu. Selama periode waktu itu, dia mencuri banyak teknik petir yang akan membuatnya terkenal di masa depan. Kami kemudian mengirimkan ahli untuk membunuhnya. Tapi pencuri itu terlalu cepat, dan dia dinobatkan sebagai kaisar tercepat. Berbicara sampai di sini, Kaisar Petir Kegelapan berhenti sebentar, dan pandangannya mengamati kaisar lainnya. Kami telah mendengar tentang ini sebelumnya. Kaisar Mikong mulai berpikir, dan beberapa kaisar yang lebih tua menganggukkan kepala. Apa yang dikatakan Kaisar Petir Gelap itu benar. Memang, sikap Kaisar Petir Angin itu buruk, dan dia menggunakan kecepatannya yang tak tertandingi untuk mencuri harta dan sumber daya dari orang lain. Kudengar dia menyinggung tanah suci malam ungu dan terbunuh beberapa saat setelah kabur beberapa kali. Diskusi ini datang dari beberapa kaisar lainnya. Pada titik ini, sebagian besar eselon atas dari seluruh tanah suci bela diri sejati berkumpul di sini. Bagus bahwa semua orang adalah saksi. Kaisar Petir Kegelapan menganggukkan kepalanya. Tapi bagaimana itu terkait dengan Zhao Feng? Sens ilahi Kaisar terkekeh. Tentu saja itu terkait, kata Kaisar Petir Kegelapan tanpa ragu-ragu. Junior itu adalah pewaris warisan pencuri itu, dan menurut aturan 10.000 sekte petir, kami akan membunuh semua orang luar yang mengembangkan teknik kami. Membunuh. Mendengar ini, semua orang mulai berbicara. Apa yang akan kalian semua lakukan jika teknik rahasiamu didistribusikan oleh pencuri? Tanya Kaisar Petir Kegelapan. Kami akan membunuh mereka atau melumpuhkan kultivasi mereka dan menghapus ingatan mereka. Beberapa indera ilahi setuju. Pada kenyataannya, sebagian besar kekuatan melakukan ini untuk menjaga rahasia kultivasi mereka di bawah kendali mereka. Tidak banyak orang yang berani menyebarkan skill inti kekuatan mereka. Bahkan klan suci sejati mistik memiliki hukuman jika seseorang melakukan itu. Apakah semua itu nyata? Zhao Feng terkejut. Ekspresi Duan Muking sedikit berubah, tapi dia tidak setuju. Kaisar Petir Angin memang pencuri yang melakukan banyak hal buruk. Kenang roh parsial suci ungu. Hati Zhao Feng bergetar. Semuanya nyata. Kemudian, menurut aturan sekte mereka, 10.000 sekte petir memiliki hak untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka. Bab 683 Clash of Lightning 1. Di udara di atas puncak spiritual utama, beberapa kaisar alam dewa kekosongan saling berhadapan dalam diam. Surge of Divine Sense berkumpul di sini dan berkomunikasi satu sama lain. Kaisar Petir Angin mencuri inti dari banyak teknik petir dari 10.000 sekte petir dan kemudian menciptakan gaya petir anginnya sendiri dari mereka. Baru sekarang Zhao Feng tahu yang sebenarnya. Puluhan ribu tahun yang lalu, sikap Kaisar Petir Angin sangat buruk, dan dia mencuri banyak hal. Indra ilahi yang hadir tidak membantah. Bahkan Purple Saint Partial Spirit tidak mengatakan apa-apa. Itu hanyalah kenyataan. Tidak heran 10.000 sekte petir berani datang ke sini. Karena situasi di dalam tanah suci bela diri sejati saat ini seimbang, alasan memiliki prioritas. Selanjutnya, Kaisar Petir Kegelapan dan rekan-rekannya mendapat dukungan dari klan 1000 kegelapan di belakang mereka. Yang membuatnya semakin rumit adalah bahwa Duan Muking akan meninggalkan klan, yang berarti bahwa dukungan klan suci sejati mistik terhadapnya pasti tidak sekuat sebelumnya. Sungguh rencana yang licik. Hati Zhao Feng menjadi dingin, tetapi pada saat yang sama, sebuah pertanyaan muncul, apa manfaat yang didapat 10.000 sekte petir dari ini? Katakan saja apa yang kamu inginkan, jika tidak, melecehkan muridku akan menjadikanku musuhmu. Duan Muking mencibir dengan dingin saat dia mulai melepaskan kekuatan luar biasa miliknya. Tentu saja kami tidak ingin menjadi musuh Kaisar Duanmu. Wanita dengan petir berwarna-warni tersenyum, dan mata Zhao Feng bersinar. Seperti yang dia pikirkan, mereka punya tujuan. Tidak peduli apa,
Zhao Feng adalah murid inti dari negara adidaya bintang 3, dan dia memiliki kaisar sebagai master. Bahkan 10.000 sekte petir tidak ingin menyinggung kaisar alam dewa kekosongan tanpa alasan. Selama Zhao Feng menyerahkan warisan petir angin dan kepala demigod, kita akan membiarkan ini pergi. Bagaimana kedengarannya? Kata sesepuh berwajah gelap, dan para ahli dari klan suci sejati mistik semua mengerti, tujuan sejati 10.000 sekte petir adalah kepala demigod. Jadi begitu, Zhao Feng tahu dengan jelas, kepala adalah harta yang tak ternilai bagi 10.000 sekte petir, sementara warisan petir angin memiliki kecepatan puncak dan pelanggaran. Kedua item ini sangat menarik bagi 10.000 sekte petir. Kita bisa menyelesaikan ini dengan damai, jika tidak 10.000 sekte petir harus melawan klan suci sejati mistik, kata Kaisar Petir Kegelapan dengan dingin, dan ekspresi beberapa raja dan kaisar dari klan suci sejati mistik berubah secara dramatis. 10.000 sekte petir berani mengancam kita dengan ini. Kaisar Guluo dan Mikong saling memandang, dan hati mereka jatuh. Di tanah suci bela diri sejati, 10.000 sekte petir adalah sekte bintang 2 terkuat, dan itu kemungkinan besar akan menjadi negara adidaya bintang 3. Namun, 10.000 sekte petir selalu netral, dan itu adalah inti dari aliansi beberapa kekuatan bintang 2. Jika 10.000 sekte petir bergoyang menuju klan suci 1000 kegelapan, itu akan sangat buruk bagi klan suci bela diri sejati. Pada saat ini, eselon atas dari klan suci sejati mistik pecah ke dalam diskusi. Konyol, suara dingin tiba-tiba muncul. Seorang pemuda berambut ungu muncul di bawah Kaisar Duanmu dan teman-temannya. Zhao Feng keluar, banyak indera dan tatapan ilahi mendarat di pemuda dingin ini. Bocah, apa yang harus kamu katakan? Kaisar petir gelap mencibir dan melepaskan kekuatan petirnya yang kacau. Zhao Feng tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan seorang kaisar. Kaisar berada di puncak alam Dewa Void. Ada perbedaan besar antara mereka dan raja. Pertama, Kaisar Petir Angin sudah mati. Permusuhannya dengan 10.000 sekte petir saat itu telah bubar. Aku sama sekali tidak berhubungan dengannya. Zhao Feng bertindak seolah-olah dia bukan bagian darinya. Jika Zhao Feng adalah murid atau putra Kaisar Petir Angin, maka itu akan berbeda. Namun, dia adalah murid Duanmu King. Mengerikan. Kaisar berwajah gelap meraung, warisan petir yang kau kembangkan adalah milik 10.000 sekte petir, jadi 10.000 sekte petir berhak mengambilnya kembali. Salah. Zhao Feng balas berteriak. Semua orang yang hadir berhenti. Warisan petir yang dibudidayakan Kaisar Petir Angin tidak murni Dao Lightning. Warisannya telah melebihi 10.000 sekte petir, kata Zhao Feng tanpa emosi. Melampaui 10.000 sekte petir. Mata Kaisar Duanmu dan rekan-rekannya berbinar. Benar, dan poin itu sangat penting. Setiap keterampilan di dunia memiliki kesamaan. Jika warisan petir angin telah melebihi keterampilan 10.000 sekte petir, maka itu tidak lagi terkait dengan 10.000 sekte petir. Itu benar, warisan petir angin bukan hanya dao petir murni lagi. Meskipun Kaisar Petir Angin itu mengerikan, dia memang menciptakan kekuatannya sendiri. Indra ilahi di udara berinteraksi. HMPH, wajah Zhao Feng penuh dengan ejekan. Kaisar Petir Angin melampaui leluhur bela dirinya dan menggabungkan dao petir dan dao angin bersama-sama, menjadi kaisar tercepat. Melampaui leluhur bela dirinya, Zhao Feng sangat menekankan hal itu. Anak nakal 3 kaisar di udara sangat marah sehingga mereka mulai menggoyangkan dan menggemeretakkan gigi, tetapi ini adalah kenyataan. Berpikir kembali, tidak ada ahli dari 10.000 sekte petir mampu menangani Kaisar Petir Angin. Setelah Kaisar Petir Angin menjadi kaisar, 10.000 sekte petir hanya bisa kembali dengan enggan. Bagian dari sejarah ini merupakan penghinaan yang luar biasa. 10.000 sekte petir penuh dengan trik, dan mereka hanya menggunakan alasan seperti itu untuk mencoba mendapatkan kepala demigod dan warisan petir angin. Nada Zhao Feng menjadi lebih keras, dan pada akhirnya, ekspresi ketiganya kaisar jelek. Hahaha, baik. 10.000 sekte petir hanyalah sekelompok bajingan tak tahu malu yang ingin mencuri dari orang lain. Kaisar Duanmu dan beberapa raja dan kaisar lainnya mulai tertawa. Kucing pencuri kecil itu muncul dan mengibarkan bendera putih dan menari-nari. Bocah, jangan berani-berani mencoba menuduh kami. Suara ketiga kaisar mulai bergetar dan ekspresi mereka sangat jelek. Mereka ingin melepaskan amarah mereka, tetapi hanya Duanmu King dan teman-temannya yang cukup untuk menghentikan mereka.
Ini adalah wilayah klan suci sejati mistik. Bahkan jika mereka memiliki 10.000 lebih nyali, mereka tidak akan berani menyerang di sini. Kalian bertiga enyahlah, Duan Muking dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Itu bukan masalah alasan lagi karena kedua belah pihak memiliki perspektif masing-masing. Namun, bagaimana 3 kaisar dari 10.000 sekte petir pergi begitu mudah ketika mereka telah merencanakan untuk waktu yang lama? The Dark Lightning Emperor dan 2 lainnya mulai berdiskusi secara pribadi dengan ekspresi jelek. Meskipun aku bisa menantang Duan Muking, teknik kayunya melawan kita, kata Kaisar Petir Kegelapan. Mengapa tidak melakukan ini? Ketiganya segera punya rencana. Beberapa napas kemudian, bocah, kamu mengatakan bahwa Kaisar Petir Angin melampaui leluhur bela dirinya dan 10.000 sekte petir, kata wanita itu. Benar, jawab Zhao Feng tanpa ragu-ragu. Itulah poin kritis dari argumennya. Kalau begitu mari kita lihat apakah warisan petir angin memang melebihi keterampilan 10.000 sekte petir. Senyum muncul di wajah perempuan itu. Tunggu, dia masih junior. Jika Anda ingin bertarung, saya di sini, kata Duan Muking. Ketiga kaisar menggelengkan kepala. Mereka jelas tidak akan menantang Duan Muking. Duan Muking adalah seorang kaisar elit, dan dia mengolah dao kayu, yang dengan sempurna melawan petir. Mengapa kita tidak membiarkan jenius nomor 1 sekte kita, Lei Zhen, menghadapi Zhao Feng? Dengan begitu, dia akan bisa membuktikan apakah yang dia katakan itu benar atau tidak, Kaisar Petir Kegelapan perlahan berkata. Mereka adalah Kaisar Realem Dewa Kekosongan, jadi tidak akan benar jika mereka adalah orang-orang yang bertarung melawan junior yang baru berusia 20 tahun. Itu ide yang bagus. Karena kedua belah pihak sedang berdebat, biarkan mereka menggunakan para jenius terkuat mereka untuk menentukan pemenangnya. Kehadiran indra ilahi disetujui. Mereka adalah raja dan kaisar di seluruh tanah suci, dan mereka jelas tidak akan menolak pertunjukan yang bagus. Zhao Feng, apa yang kamu katakan? Duan Muking bertanya. Tentu, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Melihat Zhao Feng menganggukkan kepalanya, mulut Dark Lightning Emperor dan rekan-rekannya melengkung ke atas menjadi senyuman puas. Seorang pria jangkung tanpa alas kaki dengan pedang besar tiba di klan suci sejati mistik. Lei Zhen, Zhao Feng tidak terkejut melihatnya. Lei Zhen mengembangkan teknik 5 elemen 10.000 petir, dan dia memiliki tubuh spiritual petir yang mampu melawan sebagian besar keterampilan petir di dunia. Dia telah menjadi lebih kuat. Beberapa murid inti memandang Lei Zhen dengan waspada. Zhao Feng, Anda hanya diizinkan menggunakan warisan petir angin dalam pertarungan ini. Menang dengan metode lain tidak dihitung. Perempuan itu tersenyum dan berkata. Itu tidak adil. Ekspresi Duan Muking berubah secara dramatis. Jika itu aturannya, Zhao Feng tidak diizinkan menggunakan garis keturunan matanya atau teknik jiwanya. Warisan petir angin hanya akan diserap oleh tubuh spiritual petir Lei Zhen, jadi bagaimana Zhao Feng bahkan harus bertarung? Kamu perlu membuktikan bahwa warisan petir angin memang melampaui keterampilan 10.000 sekte petir, yang berarti kamu harus melakukannya dengan cara ini, Kaisar Petir Kegelapan mencibir dengan dingin. Mendengar itu, tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Mereka bertengkar tentang apakah warisan petir angin melebihi 10.000 sekte petir atau tidak. Jika Zhao Feng menggunakan metode lain, itu tidak akan membuktikan apapun. Hehe, terlebih lagi, kamu harus mengalahkan Lei Zhen. Jika itu seri, itu tidak dapat membuktikan bahwa warisan petir angin melampaui 10.000 sekte petir. Kaisar berwajah gelap tersenyum licik sambil menekankan, melampaui. Petik 2. Indra ilahi yang hadir tercengang. 10.000 sekte petir terlalu tidak tahu malu. Keuntungan terbesar dari Wind Lightning Inheritance adalah kecepatannya. Bahkan jika Zhao Feng tidak dapat merawat tubuh spiritual petir Lei Zhen, dia masih memiliki kesempatan untuk mengikat dengan menggunakan kecepatannya, tetapi sepertinya 10.000 sekte petir siap untuk itu. Persyaratan kami masuk akal. Jika tidak seperti ini, bagaimana cara membuktikan bahwa warisan petir angin benar-benar melebihi 10.000 sekte petir? Ekspresi ketiga kaisar itu sombong. Zhao Feng juga tidak bisa berkata-kata. Ketiga kaisar ini bahkan lebih licik daripada rubah. Zhao Feng, jika kamu kalah atau seri, kamu harus menyerahkan kepala demigod dan warisan petir angin, kata Kaisar Petir Kegelapan. Hehe, dan bagaimana jika aku menang? Zhao Feng tertawa saat dia menekankan, bagaimana jika? Ketiga kaisar berhenti. Mereka tidak berpikir bahwa Zhao Feng masih memiliki kemungkinan untuk menang dengan sangat membatasinya.
Bagaimana kalau jika aku menang, kamu memberiku teknik 5 unsur 10.000 petir? Bab 684 Clash of Lightning 2. Teknik 5 elemen 10.000 petir? Jangan pernah berpikir tentang itu, bocah. Petik 2. Teknik itu adalah teknik teratas sekte kami, dan teknik ilahi tertua dari petir di Laut Chang. Ketiga kaisar memiliki reaksi yang kuat. Permintaan Zhao Feng konyol dan hampir membuat mereka mengaum karena marah. Zhao Feng, kamu tidak memiliki tubuh spiritual petir yang unik, jadi teknik 5 unsur 10.000 petir bahkan tidak akan banyak berguna bagimu. Wanita dalam petir multiwarna tersenyum. Zhao Feng tahu hal itu juga. Bahkan Kaisar Petir Angin tidak dapat mengembangkan teknik 5 elemen 10.000 petir ketika dia berada di 10.000 sekte petir. Itulah sebabnya dia harus menempuh jalan lain dan akhirnya memahami Dao Petir Angin. Namun, Zhao Feng tahu satu hal dengan pasti, dasar teknik 5 elemen 10.000 petir lebih baik daripada Wind Lightning Inheritance. Satu-satunya masalah adalah bahwa 5 elemen teknik 10.000 petir memiliki persyaratan yang terlalu tinggi pada tipe tubuh. Biasanya, hanya ada satu jenius yang cocok setiap 10.000 tahun. Namun, begitu seseorang yang memiliki tubuh spiritual petir yang unik datang dan mampu mengolah 5 elemen teknik 10.000 petir, kekuatan mereka akan meningkat secara dramatis, dan mereka akan mampu melawan semua teknik petir. Lei Zhen telah menerobos ke alam inti asal besar tahap akhir, dan aura petir yang memancar darinya bahkan lebih kuat. Dalam hal penggunaan praktis, warisan petir angin melampaui teknik 5 unsur 10.000 petir. Itu dan kepala demigod akan menjadi taruhan saya, kata Zhao Feng. Semua orang mengerti, ini adalah benturan alasan. Karena Zhao Feng harus menyerahkan warisan petir angin dan kepala demigod jika dia kalah, maka 10.000 sekte petir perlu memasang taruhan dengan nilai yang sama, dan Zhao Feng secara langsung meminta 5 elemen teknik 10.000 petir, dasar dari 10.000 sekte petir. Fondasi Wind Lightning Inheritance saya tidak cukup kuat. Jika saya bisa mendapatkan 5 elemen teknik 10.000 petir itu dan kepala demigod dapat mendorongnya ke tingkat lain, Zhao Feng punya rencananya. Meskipun warisan petir angin kuat, masih ada perbedaan antara itu dan warisan suci ungu, teknik 5 elemen 10.000 petir, dan beberapa teknik lain dari penguasa suci. Warisan petir angin hanya akan memungkinkan Zhao Feng untuk mencapai tingkat kaisar puncak, dan dia mungkin hampir tidak berhasil menyentuh tingkat alam cahaya mistik, sedangkan warisan suci ungu dan teknik 5 elemen 10.000 petir dapat dikembangkan ke tingkat demigod dan bahkan menyentuh alam surgawi ilahi. Jika kita tidak setuju dengan taruhannya, maka bocah itu tidak akan bertarung. 3 kaisar dari 10.000 sekte petir mulai berdiskusi. Secara keseluruhan, warisan petir angin dan kepala demigod sudah cukup untuk dipertaruhkan melawan teknik 5 elemen 10.000 petir. Bagaimanapun, warisan petir angin menciptakan kaisar tercepat, dan bahkan teknik 5 elemen 10.000 petir tidak secepat dibandingkan dengan itu, sementara kepala demigod cukup berharga bagi 10.000 sekte petir. Oke, kami setuju, Kaisar Petir Kegelapan menganggukkan kepalanya dengan serius. Untuk memastikan Zhao Feng tidak memainkan trik apapun, Kaisar Petir Kegelapan meminta beberapa kaisar untuk menjadi saksi. Kepala demigod dan Wind Lightning Inheritance pada dasarnya ada di tangan mereka. Zhao Feng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Beberapa saat kemudian, di panggung Raja Sejati dari puncak spiritual utama, Zhao Feng dan Lei Zhen berdiri dan saling berhadapan. Beberapa kaisar netral adalah juri. Ada lusinan raja dan kaisar yang menonton pertempuran ini, yang telah menjadi pusat perhatian untuk seluruh tanah suci bela diri sejati. Zhao Feng, menurut taruhannya, Anda harus menggunakan warisan petir angin untuk menang. Jika Anda menggunakan metode lain seperti garis keturunan Anda kalah, kata seorang hakim tingkat kaisar. Dimengerti, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Jika mereka tidak membatasinya, Ai Intennya sendiri dapat mengalahkan Lei Zhen. 3 kaisar dari 10.000 sekte petir jelas melihat bahwa jiwa Zhao Feng setidaknya pada tingkat yang sama dengan seorang raja. Zhao Feng, Wind Lightning warisan Anda tidak berguna untuk saya, Lei Zhen menjilat bibirnya. Mereka telah bertarung singkat di Demigod Forgotten Garden. Zhao Feng telah menggunakan King Intense setengah langkahnya dan masih sedikit dirugikan meskipun Lei Zhen tidak menggunakan semua kekuatannya. Kita akan lihat, Zhao Feng tetap tanpa emosi. Begitu kata-kata itu terdengar, 2 sosok bergerak pada waktu yang hampir bersamaan. Suara mendesing.
Sosok merah tua dan sosok 5 warna melesat di sekitar panggung Raja Sejati. Kecepatan mereka telah mencapai puncaknya. Orang-orang yang mengolah Dao of Lightning semuanya berspesialisasi dalam kecepatan, dan hampir tidak ada seorang pun di bawah alam Void God yang dapat dengan jelas melihat bagaimana keduanya bergerak. Kecepatan Zhao Feng masih sedikit lebih cepat, indera ilahi di sekitar panggung Raja Sejati bisa melihatnya dengan jelas. Warisan petir angin telah menggabungkan Dao angin dan Dao petir bersama-sama, sehingga memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Zhao Feng melepaskan serangan pertama saat dia mengirim cakar Wind Lightning berwarna merah dan ungu. Itu lebarnya beberapa ratus meter dan memancarkan aura kehancuran. Trik-trik kecil, Lei Zhen tidak membuat tanda-tanda mengelak. Ukiran petir kuning cerah muncul di atasnya, membentuk baju zirah petir. Cakar angin petir menyebabkan beberapa ledakan saat mendarat di Lei Zhen. Baju besi kuning cerah dari petir retak sedikit. Hahaha, itu tidak berguna. Tubuh spiritual petirku dan 5 elemen teknik 10.000 petirku melawan semua petir di dunia. Lei Zhen berdiri diam, dan dia tidak terluka. Zhao Feng menyadari bahwa bagian dari kekuatan petir dalam serangannya diserap oleh Lei Zhen. Itu berarti, alih-alih melukai Lei Zhen, serangannya kemungkinan besar meningkatkan kekuatan lawan. 10.000 petir guntur, Lei Zhen meraung saat dia merentangkan tangannya, dan petir multiwarna turun dari langit, menyebabkan langit dan bumi berkedip. Ledakan, 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 ribuan baut ditembakkan ke arah Zhao Feng. Tubuh spiritual petir dapat memanggil begitu banyak petir. Seberapa kuat? Beberapa murid dari klan suci sejati mistik tercengang. Bagaimana orang di bawah alam dewa kekosongan bisa bentrok dengan ini? Angin petir 100 perubahan. Tubuh Zhao Feng melepaskan bola petir yang terang. Sua, sua, sua. Dalam sekejap, 100 sosok Zhao Feng tersebar di seluruh panggung. 10,000 Thunderous Lightning kehilangan jejak tubuh asli Zhao Feng. Meskipun 10.000 petir-petir adalah serangan jarak jauh dan hampir bisa mengancam raja ketika berkumpul bersama, 1 atau 2 petir tidak dapat membahayakan tubuh asli Zhao Feng. Angka-angka di True King Stage dihancurkan, tetapi teknik seperti 10,000 Thunderous Lightning menggunakan banyak energi, jadi itu tidak dapat digunakan terus-menerus. Sua, sua, sua. 10 sosok Zhao Feng tiba-tiba menyerbu ke arah Lei Zhen. Ini datang, bibir Lei Zhen melengkung. Tidak peduli apakah tubuh asli disembunyikan di antara 10. Kalian semua akan tetap di sini? Sebuah cahaya melintas di mata Lei Zhen saat dia tiba-tiba mencengkeram pedang raksasa di punggungnya. Beberapa ribu busur petir mendarat di pedang raksasa dan membentuk kekuatan yang mengerikan. Teknik pedang pemanggil petir, itu teknik pedang terlarang. Beberapa raja alam dewa Void di sekitar panggung Raja Sejati berseru. Teknik pedang pemanggil petir adalah seperti yang disarankan oleh namanya. Itu memanggil kekuatan tak terbatas dari petir dari surga dan bumi, lalu memadatkannya ke pedang. Itu bisa melepaskan kekuatan hingga 10 kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Teknik pedang ini sangat berbahaya, dan bisa meledak berkeping-keping oleh petir. Bam! Ledakan! Ledakan! Petir berkumpul di langit di atas panggung Raja Sejati, dan ada aura malapetaka karena semua petir mengembun ke pedang. Kekuatan pedang itu sebanding dengan serangan habis-habisan seorang raja. Tidak, itu bahkan lebih kuat dari raja biasanya. Kekuatan lightning yang tak terbatas membentuk badai yang langsung menutupi setengah dari True King Stage. Ledakan, ledakan, bam! Segala sesuatu yang terlihat digantikan oleh kilatan cahaya yang cemerlang, dan beberapa murid yang menyaksikan tidak dapat lagi melihat atau mendengar apapun. Tubuh sejati Zhao Feng juga tertangkap olehnya. Indra ilahi dari beberapa kaisar bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi. Ke-10 sosok itu palsu, tetapi tubuh asli Zhao Feng sedang menunggu di dekatnya. Bam! Suara mendesing. 10 sosok itu langsung hancur, dan tubuh asli Zhao Feng juga diselimuti oleh serangan itu. Beberapa Void God Realm Kings berseru. Zhao Feng dibunuh begitu mudah. Dia di udara. Beberapa kaisar dengan ringan berseru. Teknik terbang sayap petir. Cahaya yang melamun dan buram terbang, dan tampaknya memiliki kemampuan untuk menerobos ruang saat terbang ke udara. Bukan hanya angin dan petir lagi, sekarang juga melibatkan hukum ruang. Seorang pria berambut ungu dengan sayap yang terbuat dari angin dan petir di belakangnya melayang di atas Lei Zhen. Bagaimana ini mungkin? Lei Zhen berseru. Dia baru saja menyelesaikan serangannya, dan tubuhnya saat ini lemah.
Selanjutnya, setelah petir di langit diserap oleh pedang raksasa, ada cacat di sana, dan Zhao Feng muncul di sana dengan tepat. Petir angin penghancur Scarlet. Sayap Zhao Feng berkibar. Gelombang petir angin berwarna merah tua terkondensasi menjadi pukulan dan mendarat di Lei Zhen. Lei Zhen berteriak saat dia dikirim terbang. Armor petirnya hancur, dan api merah dari Wind Lightning membakar seluruh tubuhnya. Petir angin penghancur Scarlet mengandung efek terbakar. Lei Zhen memuntahkan seteguk darah, dan dia duduk di tanah saat petir angin penghancur Scarlet mengamuk di seluruh tubuhnya. Tubuhnya sekarang hitam terbakar, jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki tubuh spiritual petir dan mengembangkan teknik 5 unsur 10.000 petir. Raja setengah langkah lainnya akan dibakar menjadi debu. Petir angin penghancur Scarlet. Bocah itu benar-benar mengolah petir angin penghancur Scarlet hingga tingkat seperti itu? Dan dia berhasil menyelesaikan perselisihan antar elemen? Petik 2. Ekspresi 3 Kaisar 10.000 Sekte Petir berubah secara dramatis. Petir angin penghancur Scarlet Zhao Feng tiba-tiba kuat. Itu jauh melampaui level ketika dia berada di Demigod Forgotten Garden. Mereka tidak tahu bahwa Zhao Feng telah memperoleh anggur api naga dan anggur awan petir dari gudang anggur Demigod. Selain itu, petir angin penghancur Scarlet dikendalikan dengan sempurna. Bahkan Kaisar Angin Petir tidak dapat melakukan itu ketika dia berada pada tahap ini. HMPH, petir angin penghancur Scarlet milikku telah melampaui Kaisar Petir Angin ketika dia berada di tingkat kultivasi ini. Senyum ejekan muncul di wajah Zhao Feng. Petir angin penghancur Scarlet miliknya memiliki aura alam mimpi kuno yang digabungkan ke dalamnya, dan kekuatan penghancuran yang menyala lebih dekat dengan esensi aslinya. Tidak hanya lebih stabil, tapi juga lebih kuat. Kesalahan terbesar yang dibuat 10.000 Sekte Petir adalah bahwa mereka mengukur Zhao Feng dengan standar Kaisar Petir Angin. Seperti yang dikatakan Zhao Feng, dia telah melampaui leluhur bela dirinya. Bab 685 Teknik Pertempuran Sayap Petir. Lei Zhen jatuh ke tanah, dan lapisan tipis lightning angin merah menyala di seluruh tubuhnya. Serangan Zhao Feng telah membuatnya terluka parah. Petir angin penghancur Scarlet dari bocah nakal itu telah melampaui Kaisar Petir Angin saat dia berada di level ini. Diskusi pecah di dekat panggung Raja Sejati. Raja dan Kaisar tercengang. Zhao Feng telah melampaui leluhur bela dirinya. Kaisar Petir Angin melampaui 10.000 Sekte Petir dan menjadi Kaisar tercepat. Dan sekarang, penguasaan Petir Angin Zhao Feng telah melampaui Kaisar Petir Angin ketika dia berada di level yang sama. Kami telah meremehkan bocah ini. Ekspresi Kaisar Petir Kegelapan dan rekan-rekannya serius. Pertama, penguasaan Zhao Feng dari petir angin penghancur Scarlet telah melebihi harapan mereka. Biasanya, seseorang di bawah alam dewa kekosongan hanya bisa memahami tepi petir angin penghancuran Scarlet, tetapi Zhao Feng sudah memahami lebih dari 50% darinya. Kedua, Zhao Feng benar-benar berhasil menyelesaikan masalah benturan elemen. Tidak hanya petir angin penghancur Scarlet miliknya menjadi lebih stabil, dia memiliki kendali lebih atas itu. Seperti yang diharapkan dari saudara Zhao Feng. Hanya dalam waktu singkat 1 atau 2 bulan, kekuatannya telah meningkat begitu banyak. Zhao Yufei muncul dekat dengan True King Stage. Pertempuran hari ini sedikit lebih lemah dari pertarungan antara Nan Gongsheng dan dia. Terakhir kali, kekuatan pertempuran Zhao Yufei dan Nan Gongsheng benar-benar mencapai tingkat raja. Lei Zhen, kamu bukan tandinganku bahkan jika aku tidak menggunakan garis keturunanku. Zhao Feng melayang di udara, dan sayap angin dan petir di belakangnya sangat lincah. Mereka tampak seperti bulu asli. Sayap angin dan petirnya hampir realistis. Mata Zhao Feng mengamati Lei Zhen, serta Kaisar Petir Gelap dan teman-temannya. Aku belum kalah. Lei Zhen meraung saat petir air muncul di sekitar tubuhnya dan menyingkirkan petir angin penghancur Scarlet. Alasan dia kalah barusan adalah karena kecepatan. Momentum Lei Zhen mulai meningkat saat dia mengeluarkan aura petir kuno. Sosok kuno petir mulai terbentuk di belakang punggung Lei Zhen. Sosok itu memegang palu dan memiliki mata yang bersinar. Auranya sepertinya datang dari zaman kuno, dan dia membawa kekuatan petir yang menghancurkan bersamanya. Bayangan roh petir, dia memanggil Shadow of the Lightning Spirit. Apakah dia tidak takut dengan kerugian yang akan ditanggungnya? Petik 2. Ekspresi ahli alam Void God Realm yang berpengetahuan luas di dekat True King Stage berubah secara dramatis ketika mereka melihat ini. Tepat saat bayangan roh petir di belakang punggung Lei Zhen mulai terbentuk dan mencapai kekuatan seorang raja.
Tebas sayap petir angin, kilatan cahaya tajam berkibar di udara dan meninggalkan bayangan. Segera setelah itu, sosok Scarlet Destruction Wind Lightning tampaknya menerobos dimensi ruang saat melintas di Lei Zhen. Arg! Lei Zhen berteriak dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Shadow of the Lightning Spirit di belakangnya meredup dan menghilang. Tak seorang pun di bawah alam dewa kekosongan yang mengerti apa yang terjadi. Hanya beberapa kaisar yang melihat kaki Lei Zhen. Kaki Lei Zhen tiba-tiba terbelah dengan tubuhnya setelah dia mendarat di tanah. Yang aneh adalah, setelah kakinya dipotong, tidak ada jejak darah dimanapun, dan petir angin penghancur Scarlet membakar seluruh tubuhnya. Cepat, selamatkan Zeer, perempuan dalam petir multiwarna berseru dan muncul di sebelah Lei Zhen bersama dengan dua kaisar lainnya dari 10.000 sekte petir. Di Tanah Suci, terluka bukanlah masalah, tapi kerusakan yang diderita Lei Zhen tidaklah normal. Petir angin penghancur Scarlet mengandung maksud kehancuran dalam kilatnya yang membara. Jika mereka tidak bereaksi tepat waktu, dia bisa menjadi lumpuh. Zhao Feng menghela nafas, dan dia menggunakan teknik terbang sayap petir untuk meninggalkan panggung Raja Sejati jika dia terluka oleh tiga kaisar dalam amarah mereka. Momen barusan memang berbahaya. Jika Shadow of the Lightning Spirit berhasil dibentuk, Zhao Feng harus menghadapi seorang ahli di tingkat raja. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak lagi menahan, dan dia segera menggunakan slash sayap petir anginnya. The Wind Lightning Wing Slash adalah teknik pertempuran mendalam yang memanfaatkan dao ruang. Dapat dikatakan bahwa teknik ini mengandung esensi inti warisan petir angin, kecepatan absolut dan kekuatan absolut. Kekuatannya mampu mengancam para raja alam dewa kekosongan sedikit waspada. Zhao Yufei dan Nan Gongsheng telah tiba satu demi satu. Saat yang terakhir tiba, dia melihat Zhao Feng menggunakan teknik pertempuran sayap petir angin untuk memotong kaki Lei Zhen. Jika dia menggunakan tebasan sayap petir dan menyergap seorang raja, itu akan memiliki peluang sukses yang tinggi. Ekspresi Nan Gongsheng serius. Zhao Feng bahkan tidak menggunakan garis keturunan mata atau jiwanya dalam pertarungan ini. Hehe, apakah kalian tiga kaisar punya sesuatu untuk dikatakan? Semua orang di sini melihat bahwa Zhao Feng menggunakan warisan petir angin dan mengalahkan jenius nomor satu sekte Anda. Duan Muking tertawa. Pada kenyataannya, dia agak ragu karena keahlian Zhao Feng dibatasi, dan dia hanya bisa menggunakan warisan petir angin untuk mengalahkan Lei Zhen, yang tubuh dan tekniknya melawan semua kilat. Ekspresi Kaisar Petir Kegelapan dan rekan-rekannya suram karena mereka berhasil menstabilkan luka-luka Lei Zhen. Zhao Feng memang memenangkan pertarungan ini. Tidak diragukan lagi. Petik 2. Alasan mengapa Zhao Feng menang adalah karena kecepatan. Ini adalah keuntungan terbesar yang dimiliki warisan petir angin terhadap 10.000 sekte petir. Petik 2. Semua hakim kaisar yang netral menganggukkan kepala. Seperti itu, Zhao Feng mengambil 5 elemen teknik 10.000 petir. Kaisar petir gelap dan rekan-rekannya tidak mau, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada keraguan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. 5 elemen teknik 10.000 petir, Zhao Feng mengambil teknik suci dari Lightning Dao dan memindainya dengan mata spiritual Tuhannya. Dengan kemampuan mata spiritual Tuhannya saat ini, dia bisa menyalin semua isinya hanya dengan melihatnya sekali. Salinan dari 5 elemen teknik 10.000 petir segera muncul di benak Zhao Feng. Salinan yang dia buat bukan hanya kata-kata di dalamnya, tetapi salinan lengkap dari buku itu sendiri. Zhao Feng, kamu tidak memiliki tubuh spiritual petir yang dibutuhkan. Jadi teknik 5 unsur 10.000 petir tidak berguna bagimu. Kaisar Petir Kegelapan mencibir dengan dingin. Meskipun mereka telah kehilangan teknik 5 elemen 10.000 petir karena Zhao Feng, ketiga kaisar membuat Zhao Feng bersumpah bahwa dia tidak akan menyebarkannya. Suara mendesing. Zhao Feng membakar salinan dari 5 elemen teknik 10.000 petir menjadi abu. Ketiga kaisar semuanya tercengang. Tampaknya Zhao Feng bahkan tidak membaca teknik 5 elemen 10.000 petir. Bahkan kaisar tidak dapat membacanya begitu cepat. Para ahli yang hadir bingung. Apakah Zhao Feng menghancurkan 5 elemen teknik 10.000 petir hanya untuk mempermalukan 10.000 sekte petir karena dia tahu dia tidak bisa mengolahnya? Bocah ini, ekspresi ketiga kaisar terus berkedip. Zhao Feng tidak peduli dengan mereka. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke tempatnya sendiri. Zhao Feng, kami akan menggunakan arai teleportasi zona spiritual untuk pergi sebulan kemudian, Duan Muking memperingatkan. Hati Zhao Feng melonjak, dan dia segera setuju.
Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan arai teleportasi zona spiritual sendirian. Bahkan Duan Muking perlu membayar harga tertentu untuk menggunakannya. Zhao Feng akan meninggalkan Tanah Suci bersama Duan Muking dan Zhao Yufei. Jika tuannya pergi, Zhao Feng tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan, jadi dia jelas tidak akan tinggal di sini. 10.000 sekte petir juga tahu itu, itulah sebabnya mereka datang. Sayangnya, rencana mereka tidak berhasil, dan mereka kalah lebih buruk dari yang mereka harapkan. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, mata Zhao Feng mulai berkedip. Dia saat ini memiliki perlindungan Duan Muking, jadi dia tidak takut dengan pengejaran Kaisar Kematian. Tetapi begitu dia meninggalkan Tanah Suci dan berpisah dengan tuannya, dia mungkin menghadapi babak baru pengejaran. Zhao Feng menghela napas panjang dan menutup matanya. Dia mulai mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi di laut jiwa dan terus menggiling inten kematian. Niat dari mata kematian telah melemah 60-70% sekarang, gumam Zhao Feng. Jika dia berhenti menggunakan kekuatan mata spiritual Tuhannya dan menyembunyikan auranya, maka penginderaan dari intent of the Eye of Death akan menjadi 1/10 dari kekuatan aslinya. Namun, Zhao Feng masih merasa ini belum cukup. Dulu, itu hanya bawahan Kaisar Kematian. Pada titik ini, Kaisar Kematian sendiri akan datang, dan indranya pasti lebih kuat dari pengawal kematian. Petik 2. Zhao Feng merasa tidak nyaman, dan dia menghabiskan setengah dari energinya untuk melemahkan niat. Selain itu, Zhao Feng menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk menemukan beberapa metode khusus yang dapat menyembunyikan auranya. Dia juga terus berkultivasi, tetapi kemajuan memahami petir kesengsaraan dewa berjalan lambat. Zhao Feng juga tidak bisa mengolah 5 elemen teknik 10.000 petir. Teknik 5 elemen 10.000 petir telah menggabungkan petir unsur logam, kayu, api, air, dan tanah. Tanpa tubuh spiritual petir yang unik, memang tidak mungkin untuk mengolahnya. Alasan mengapa Zhao Feng menginginkannya adalah untuk mempelajari esensinya dan meningkatkan tingkat pemahamannya tentang petir kesengsaraan dewa. Lagi pula, teknik 5 elemen 10.000 petir mengandung maksud dari 10.000 jenis petir. 7 hari kemudian, Zhao Feng menghela nafas panjang. Dia telah mencapai kemacetan dalam hal memahami petir kesengsaraan dewa. Dia memutuskan untuk tidak menggunakan sisa Lightning Cloud Wind dan Dragon Flaming Wine. Pertama, penggunaan terus-menerus akan mengurangi efeknya. Kedua, tidak stabilnya penggunaan produk luar. Memikirkan situasinya, Zhao Feng sejenak berhenti fokus pada warisan petir angin. Anggur Dewa Ilusi, cangkir kristal kecil berwarna ungu muncul di tangan Zhao Feng. Dia hanya memiliki setengah cangkir tersisa. Jiwanya lebih kuat dari raja normal, dan dia telah membentuk maksud mata. Bahkan jika dia tidak menggunakan anggur Dewa Ilusi, dia akan segera dapat memahami maksud raja yang lengkap. Aku akan menyimpan sedikit ilusion God Wine hingga setelah aku menjadi raja. Zhao Feng memiliki tujuan jangka panjangnya. Anggur Dewa Ilusi masih berguna bagi raja, tetapi itu tidak efektif. Zhao Feng menyingkirkan anggur Dewa Ilusi. Saatnya untuk mencari alam mimpi kuno. Zhao Feng menutup matanya, dan kesadarannya memasuki laut jiwa dan ke dalam pusaran air di tengah danau. Detik berikutnya, Zhao Feng memasuki dimensi kuno, dan aura alam mimpi kuno turun. Tekanan di sini tak terhitung kali lebih kuat dari Demigod Forgotten Garden. Di Demigod Forgotten Garden, raja bisa terbang, tapi yang bisa mereka lakukan di sini hanyalah berjalan-jalan. Kali ini, Zhao Feng mampu menahan lebih banyak tekanan. Zhao Feng mengambil satu langkah demi satu. Meski tekanannya kuat, dia merasa itu lebih tertahankan dibandingkan sebelumnya. Dia akhirnya memiliki kemampuan untuk benar-benar bergerak di alam mimpi kuno.